namanya proses ini, tapi ada hal penting dan baru yang ingin disampaikan, Dr. Tifa. Iya, memang gini ya. Jadi kita lihat bahwa memang pihaknya Pak Jokowi ya itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan, melalui serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya. Antara lain sebagaimana juga masyarakat di luar sudah hukum tahu. Sih ilegal nggak? Iya, nggak tahu gitu ya. Yang kalau ilegalnya Pak Bambang dan Pak Katri yang tahu ya. Di luar Intinya hukum ya. ya penyelesaian di luar hukum kan ya, seperti yang sudah terjadi pada 3 orang mantan tersangka, Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond, yaitu melalui restoratif justice. Permohonan pengampunan. Katanya sekarang bukan restoratif, resto justice nih. Restoran. Lanjutkan dulu Nah, itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetowelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu, dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak berjalan sebagaimana rencana mereka, muncullah iming-iming soal uang. Ya, muncul tuh periode iming-iming soal uang. Oh iya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu? Nah, ya kita nggak tahu ya. Karena itu datang ke sana, lu ngapain ke sini? Jebakan blackmail. Makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Al-Katiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak, Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar waktu saya sedang family gathering dengan keluarga, dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena begini, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah upaya jebakan kan gitu, karena dilakukan justru pertemuan itu inginnya dilakukan di tempat umum dan sebagainya. Bahkan yang lebih ini lagi ya, bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh, di salah sebuah restoran begitu, saya mengundang para tokoh. Nah itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah sekarang ini muncullah kemudian ancaman dalam 2 bentuk. Ya sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Ancaman mulai 2 hal. Apa tuh ancamannya tuh, Bu? Pertama adalah tentang tiba-tiba muncul kami dapat tembusan surat ya Polda kepada Kajati bahwa ada sprindik baru dengan pasal-pasal baru. Bagi kami setelah kami melihat ini adalah sebuah bentuk ancaman tersendiri karena ada sprindik baru gitu kan. Kemudian penyesuaian pasal-pasal terkait dengan KUHP dan sebagainya. Tetapi di sinilah kami melihat bahwa untuk kesekian kalinya bukti-bukti tentang betapa cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Polda selama 1 tahun ini menghandle peristiwa ini itu sudah cukup ya. Untuk katakanlah ini mau kami ajukan kemana nih, ke Prapit kah, kemana kah ya, ini sudah cukup sebetulnya. Karena begitu banyak cacat prosedur yang dilakukan. Maka saya melakukan sebuah penawaran ya. Karena ini pihak Pak Jokowi kan sangat ingin namanya untuk bisa selesai sebelum berlanjut. Pokoknya intinya adalah sepertinya memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan. Walaupun anasir-anasir ya kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B. Kalau dia bilang pagi itu artinya sore kan begitu ya. Jadi ketika termul terus